selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam ilmuwan muda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang akan membahas bab yang terdapat dalam buku Metode Penelitian Kombinasi karya Prof. Sugiono. Di antara beberapa bab yang terdapat dalam buku Prof. Sugiono tentang metode penelitian kombinasi, kali ini kita akan membahas tentang metode penelitian kuantitatif. Ada yang tahu? Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, di mana pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, analisisnya bersifat statistik dengan tujuan menguji hipotesis. Penelitian kuantitatif menitik beratkan pada variabel sebagai objek penelitian. Oleh karena itu, variabel harus dijelaskan secara detail dan jelas. Penelitian kuantitatif memerlukan hipotesis dan pengujian yang akan menentukan tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setiap penelitian kuantitatif dilakukan berdasarkan metode ilmiah. Metode ilmiah apa yang harus dilakukan? Yang pertama dilakukan adalah menentukan masalah. Masalah merupakan sebagian dari penyimpangan. Menurut Stoner pada tahun 1982, masalah dapat diketahui apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Terdapat penyimpangan antara yang direncanakan dengan kegiatan, adanya pengaduan, adanya kompetensi. Dari masalah yang ada, kita akan membuatnya menjadi rumusan masalah. Rumusan masalah biasanya ditandai dengan adanya tanda tanya di akhir kalimat. Rumusan masalah dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif merupakan rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan mandiri, baik pada satu variabel, dua variabel, ataupun lebih. Yang kedua, rumusan masalah komparatif merupakan rumusan masalah yang membandingkan satu variabel atau lebih pada dua sampel atau lebih dengan waktu yang berbeda. Rumusan masalah yang ketiga adalah rumusan masalah asosiatif yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Rumusan masalah asosiatif dibagi menjadi 3 berdasarkan hubungannya. Yang pertama, hubungan simetris yang muncul secara kebetulan bersamaan. Yang kedua, hubungan klausa yang sifatnya sebab akibat, di mana adanya variabel independen dan dependen. Yang ketiga, hubungan interaktif yang merupakan hubungan yang saling mempengaruhi, di mana tidak diketahui variabel mana yang disebut independen, yang mana dependen. Dan yang keempat merupakan rumusan masalah komparatif asosiatif yang menanyakan perbandingan korelasi antara dua variabel atau lebih pada sampel atau populasi yang berbeda. Menemukan masalah dapat dilakukan dengan membuat pohon masalah. Dengan membuat pohon masalah, kamu akan mengetahui secara spesifik apa yang memang harus kamu teliti. Langkah yang kedua atau tahapan yang kedua adalah menentukan landasan teori. Landasan teori bertujuan untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan suatu gejala. Dengan adanya landasan teori, seorang peneliti mempunyai pegangan dalam menjelaskan masalah yang akan dibahas dan bukan sekedar coba-coba. Teori yang ada harus dideskripsikan secara jelas dan sesuai dengan variabel yang akan diteliti oleh peneliti. Penjelasannya dapat berupa pengertian, uraian, ruang lingkupnya, sehingga sumbernya dan pemahaman pembaca maupun peneliti menjadi lebih jelas. Dari deskripsi teori tadi dapat dibuat menjadi kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang baik memuat hubungan antara variabel yang jelas, menunjukkan hubungan, menjelaskan hubungan baik dalam sisi positif maupun sisi negatif,
dan dinyatakan dalam sebuah diagram. Langkah yang ketiga adalah menentukan hipotesis. Hipotesis dapat teman-teman buat berdasarkan kerangka berpikir yang telah teman-teman susun sebelumnya. Hipotesis merupakan jawaban sementara. Kenapa? Karena masih berdasarkan teori dan bukan berdasarkan pada fakta lapangan. Hipotesis dibagi menjadi 3. Yang pertama, hipotesis deskriptif yang merupakan jawaban sementara atas pertanyaan mandiri. Yang kedua, hipotesis komparatif yang merupakan jawab sementara atas permasalahan komparatif. Dan yang ketiga, hipotesis asosiatif merupakan jawaban sementara terhadap masalah asosiatif. Tada! Dan teman-teman harus tahu, dengan adanya hipotesis yang teman-teman tentukan, itu dapat menentukan analisis apa yang teman-teman akan gunakan dan metode atau pengumpulan data seperti apa yang akan teman-teman tentukan. Jadi, metode penelitian yang digunakan pada penelitian kuantitatif adalah metode penelitian eksperimen yang merupakan penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perilaku tertentu terhadap yang lain dalam suatu kondisi yang terkendali. Metode eksperimen mempunyai ciri khas yaitu adanya kelompok kontrol. Selanjutnya, kalau kalian pernah mendengar adanya stimulus-stimulus, disitulah penelitian eksperimen. Bentuk dari metode penelitian eksperimen yang pertama adalah pre-eksperimental, di mana eksperimen dilakukan karena adanya pengaruh luar yang mempengaruhi variabel yang di dalamnya atau variabel dependennya. Yang ketiga yaitu factorial design yang memodifikasi dari desain true eksperimental dengan memperhatikan variabel moderator. Dan yang keempat, quasi merupakan pengembangan dari true eksperimental yang sulit dilaksanakan. Dari hipotesis yang telah teman-teman buat, sekarang marilah kita menentukan populasi dan sampel yang akan digunakan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian populasi, tapi karena panjang saya boleh lirik ya. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Satu orang itu dapat dikatakan sebagai populasi karena memiliki karakteristik. Nah, karena karakteristik ini masih terlalu luas dan peneliti karena adanya keterbatasan biaya waktu, maka peneliti dapat mengambil beberapa perwakilan dari populasi yang ada untuk dijadikan penelitian. Nah, itu disebut sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel itu ada 2. Yang pertama secara random dan yang kedua itu tidak memberikan kesempatan kepada siapapun. Dan hipotesis yang telah teman-teman susun tadi juga dapat menentukan skala pengukuran dan instrumen penelitian yang akan teman-teman gunakan. Skala pengukuran itu dibagi menjadi 4. Yang pertama skala liter. Pasti teman-teman tahu yang jawaban. Saya setuju, saya tidak setuju, netral, saya kurang setuju, saya tidak setuju. Lalu skala Goodman, yang itu tentang jawaban setuju atau tidak setuju. Yang ketiga, semantik diferensial yang menggunakan penggaris di mana kalau sebagian kanan, tangan kanan saya itu merupakan positif dan semakin ke kiri dia semakin negatif. Yang terakhir adalah rating scale, merupakan data angka yang ditafsirkan dalam pengertian kuantitatif. Populasi dan sampel itu sebenarnya tahapnya bisa disebut tahap ketiga di saat keempat. Karena kalau dilihat datanya, teman-teman bisa lihat nggak? Nah, ini bagian penentuannya ya. Jadi saya bingung mau nyebut nomor berapa. Tapi tetap saya akan menjelaskan ya. Jadi tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu menentukan instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam atau sosial yang akan diamati sebagai tahap selanjutnya.
Instrumen penelitian itu bisa kayak penggaris, lalu IQ, terus motivasi prestasi. Nah, itu biasanya disebut sebagai instrumen penelitian karena itu juga sebagai alat untuk mengukur penelitian yang akan dilakukan. Nah, teman-teman, hasil dari instrumen yang teman-teman buat tadi sebelum diserahkan untuk melakukan penelitian harus diuji. Nah, pengujian ini melalui tahap validasi dan reliabilitas. Dan yang akan diuji yang pertama pengujian validasi instrumen, pengujian validasi isi, dan pengujian reliabilitas instrumen. Nah, setelah diuji barulah instrumen yang teman-teman buat itu dikatakan layak dan boleh diuji cobakan kepada populasi atau sampel yang telah teman-teman lakukan. Setelah tahap pertama menentukan rumusan masalah, tahap kedua landasan teori, tahap ketiga rumusan hipotesis, tahap selanjutnya itu penentuan sampel dan pengembang instrumen, tahap selanjutnya yaitu atau tahap keempat pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu ada 3. Yang pertama interview atau wawancara, merupakan kegiatan di mana pewawancara menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Yang kedua itu kuesioner, merupakan teknik di mana partisipan mengisi perhitungan atau pernyataan dengan lengkap lalu mengembalikan kepada peneliti. Jadi semacam kayak ada kertas, ada pertanyaan, nah yang narasumber kita disuruh menjawab. Menceklis atau mencetak atau sebagainya. Yang ketiga observasi, merupakan pengamatan pola perilaku manusia untuk mendapatkan suatu data berdasarkan fenomenanya. Tada! Tahap kelima yaitu analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif ada 2. Yang pertama statistika deskriptif dan inversial. Statistik deskriptif merupakan analisis data dengan cara mendeskripsikan data tanpa membuat kesimpulan. Nah, analisis yang digunakan biasanya korelasi, regresi, dan membandingkan 2 rata-rata saja. Kalau statistik inversial itu digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya untuk populasi. Penelitian ini membuat signifikasi untuk digeneralisasikan. Yang kedua ada statistik parametris dan non-parametris. Statistik ini digunakan berdasarkan asumsi atau jenis data yang digunakan. Tahap yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah teman-teman buat di rumusan masalah ya pastinya ya. Itu tadi tahapan-tahapan dalam penelitian kuantitatif. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada perkataan, sikap, atau hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Dan yang terakhir dari saya, salam ilmuwan muda. Dadah.